Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini memasuki hari yang ke-23 insyaallah. Hari 23. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan puasa di bulan Ramadan ini sudah 22 hari. Luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sisa-sisa Ramadan ini setidaknya harus lebih kita giatkan lagi aturannya. Kalau kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin akhir yaitu di 10 malam terakhir dari tanggal malam 21 sampai akhir bulan ini harus lebih digiatkan lagi. Kita juga begitu. Lebih dikhusyukkan lagi, lebih ditingkatkan baca Al-Qur'annya, tadabburnya, wiridnya, dan rasa tawadhu'nya di hadapan Allah. Rasa tawadhu di pada hadapan Allah, kekhusyukan harus lebih ditingkatkan. Ini karena luar biasa nikmat yang luar biasa. Kita bisa beribadah di bulan Ramadan ini nikmat, ya. Karena kita tidak diperlihatkan pahalanya. Di dunia ini tidak diperlihatkan pahala, tapi akan diperlihatkan nanti ketika kita sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam hari ini yaitu zakat mal. Apa itu zakat mal? Yaitu zakat harta. Jadi selain zakat fitrah yang kita wajib tunaikan, itu ada yang namanya zakat harta. Jadi zakat sebagian yang harta kekayaan yang kita miliki itu dikeluarkan zakatnya, dan itu wajib. Mengapa? Karena rukun Islam itu diantaranya itu membayar zakat. Jadi harta yang kita miliki itu wajib dikeluarkan. Mau tidak mau wajib dikeluarkan. Namun ada syarat-syarat tertentu. Kalau sudah memenuhi syarat, itu harus dikeluarkan. Apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya? Wajib dizakatin seperti umpama emas, perak. Kalau emas apabila mencapai sekitar 85 gram, memiliki emas, itu wajib dikeluarkan zakatnya, ada zakatnya. Dan itu kalau sudah disimpan 1 tahun, ya, ingat 1 tahun. Kalau belum mencapai 1 tahun, umpama sekarang beli emas 85 gram minimal atau 100 gram, itu sampai tahun depan masih ada 85 gram tersebut, maka itu ketika tahun depan wajib dizakatin emas ataupun uang simpenan. Ini juga uang simpenan wajib dizakatin juga apabila mencapai nisab, ya. Berapa nisabnya? Nisab yang wajib dizakatin itu kalau mencapai 85 gram. Katakanlah kalau emas itu 1 gramnya 3 juta, emas murni ini, ya, bukan emas yang hanya berapa persen itu yang sekarang banyak itu. Jadi seharga emas murni 85 gram. Kalau 3 juta kalikan 85 berapa? Itu kalau mencapai lebih 200 lah, lebih 200 juta. Kalau punya uang disimpan lebih dari 200 juta atau 200 berapa itu, sekitar 235, ya. Sekitar itulah, kalikan sendiri, ya. Itu maka wajib dizakatin. Zakatnya berapa? 2% setengah, sedikit.
Jadi umpama 230, katakanlah 230 juta disimpan 1 tahun, maka tahun depan itu zakatnya 2,5%. Jadi berapa? Jadi 1/4 dari 1/10 rub'ul usyur zakatnya. Jadi berapa itu? Yaitu bagi 10 dulu, yaitu 230 bagi 10 sebanyak 23 juta. 23 juta bagi 4. 23 juta bagi 4 11 sekitar 5 jutaan, 5 juta lebih ya. Itu zakatnya. Itu kewajiban yang harus ditunaikan. Itu menunjukkan ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya. Dan itu ingat pada firman Allah, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah." Apa saja yang kalian perbuat, kebaikan apa saja yang kalian perbuat untuk diri kalian, tajiduhu 'indallah, maka kalian akan menemuinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ada apa yang kita laksanakan itu. Kebaikan apapun, termasuk umpama berzakat, punya uang 250 juta sampai 1 tahun disimpan, dan tahun depan itu masih masih lengkap, masih mencapai 1 nisab, maka itu kewajiban dikeluarkan 2,5% zakatnya. Itu kalau emas. Atau mungkin juga selain itu, kalau punya kambing jelas 40 kambing, tapi juga harus 1 tahun ya. Jadi punya kambing 40 ekor sampai 1 tahun, tahun depannya wajib dizakatin. Kalau sapi 30 minimal. Kalau unta nggak ada unta di sini ya. Itu kalau ayam tidak kewajiban kalau ayamnya, kecuali kalau ayam itu diniatkan untuk barang dagangan, punya jenis usaha ayam. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Nanti cara menghitungnya sama diukur ke emas. Kalau mencapai nisab 85 gram minimal, kira-kira itu ulama memperkirakan 1 nisab zakat harta itu sekitar 85 gram. Mencapai segitu, maka tahun depannya itu wajib dikeluarkan zakatnya, berapapun zakatnya, harta yang dimiliki. Jadi kalau mencapai 1 nisab itu zakatnya 2,5%. Selain dari itu apa? Selain dari binatang ternak, ada umpama hasil panen, nanam padi. Kalau menanam padi, begitu panen itu maka langsung dizakatin kalau mencapai 1 nisab, dan nisabnya itu tidak sama seperti emas. Kalau hasil panen itu sekitar 6 kintalan lah. Ada ulama menghitung 6 kintal, ada yang menghitung lainnya. Ini mungkin yang saya sampaikan tentang zakat mal, karena ini juga pembahasan di di bab fikih, kitab-kitab fikih pembahasannya, dan tidak mungkin dibahas semuanya. Mungkin secara singkat saja, hanya untuk mengingatkan bahwa kita berkewajiban juga apabila memiliki harta yang sebanyak itu mencapai 1 nisab dan sudah mencapai 1 tahun, maka diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Dan semua apa yang dikeluarkan itu juga untuk diri kita sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmahnya juga luar biasa, yaitu untuk meratakannya, biar kekayaan itu tidak hanya di orang-orang kaya saja, tapi kekayaan itu bisa dinikmati oleh segenap orang. Itulah sistem ekonomi dalam Islam. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.